Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hidayah dari Prodi Psikologi Islam Unit 1 dengan NIM 306-2023-015. Oke, jadi di sini saya akan mereview jurnal. Jurnalnya itu yang berjudul Konsep Pendidikan Karakter Kepemimpinan Profetik dan Implementasinya di Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Fikri. Nah, di sini jurnalnya itu berasal dari Jurnal Pendidikan Islam Ta'dibuna dengan vol 11 nomor 4 bulan Desember 2022, halamannya itu 505 sampai 517. Nah, nama penelitinya itu atau nama penulisnya di sini ada 4. Yang pertama itu Fitriani, Didin Hafidudin, Adian Husaini, dan Endi Mujahidin. Jadi di sini hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa konsep pendidikan karakter kepemimpinan profetik di SDIT Nurul Fikri itu sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan sekolah Islam terpadu dan juga dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat sekolah dasar. Nah, karakter kepemimpinan profetik ini biasanya tuh bersifat kenabian seperti sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Jadi di situ mereka mengenalkan juga melatih dan juga mempraktekkan gitu kan, dan dibiasakan melalui berbagai kegiatan yang terintegrasi dalam proses pembelajaran dan kehidupan sekolah. Nah, implementasi program tersebut itu meliputi kegiatan pembiasaan dan pengenalan nilai-nilai kepribadian Islam serta kepemimpinan yang sesuai dengan landasan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi program Matrix yaitu pelatihan dasar kepemimpinan itu kegiatan keagamaan serta berbagai metode pendidikan yang aktif seperti problem based learning dan cooperative learning yang dimana mendukung tercapainya pembentukan karakter kepemimpinan dari profetik siswa tersebut. Nah, evaluasi terhadap aspek sidik ini dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi melalui penilaian laporan semester gitu kan. Sementara aspek amanah itu dievaluasi secara spontan melalui observasi. Jadi secara umumnya hasilnya itu menunjukkan keberhasilan dalam membiasakan peserta didik dengan karakter kepemimpinan profetik, dan mereka juga memperlihatkan bahwa pendidikan karakter ini terintegrasi secara baik dalam seluruh proses pembelajaran serta kegiatan di sekolah. Nah, sesuai dengan visi misi sekolah gitu kan, dimana untuk membina generasi Islami yang soleh, muslimah, cerdas, mandiri, dan terampil. Nah, jadi kelebihan penelitiannya itu terletak pada kedalamannya dalam mengeksplorasi konsep dan implementasi pendidikan karakter kepemimpinan profetik secara lengkap dan terintegrasi dalam konteks sekolah dasar yang berbasis Islami. Nah, untuk kekurangan penelitian, di mana penelitian itu meliputi beberapa aspek, dan aspek yang pertama itu keterbatasan lokasi dan subjek penelitian. Jadi penelitian ini hanya dilakukan di SDIT Nurul Fikri Depok, sehingga hasilnya itu mungkin belum bisa sepenuhnya dapat digeneralisasi ke sekolah lain yang berbeda konteks, lokasi, dan kebijakan pendidikan. Nah, yang kedua itu ada pendekatan kualitatif yang bersifat subjektif. Meskipun dalam penelitian tersebut secara mendalam, tapi data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi itu cenderung bergantung pada persepsi dan interpretasi narasumbernya, sehingga berpotensi menimbulkan bias subjektif. Nah, yang ketiga itu belum ada data kuantitatif untuk mendukung. Jadi, penelitian ini tuh kan bersifat deskriptif kualitatif, sehingga tidak menyediakan data statistiknya, yang dimana itu data statistiknya itu dapat memperkuat temuan dan juga analisis data tentang efektivitas atau dampak dari program pendidikan karakter ini. Yang keempat itu, di sini peneliti itu fokus pada aspek implementasinya, jadi kurang evaluasi hasil jangka panjang. Nah, penelitian ini mereka itu lebih menekankan pada proses dan strategi implementasi. Sementara mereka belum meninjau secara mendalam hasil jangka panjang terhadap perkembangan karakter siswa maupun pencapaian kompetensi tertentu. Yang kelima itu kurangnya perbandingan dengan model atau sekolah lain. Jadi tidak ada perbandingan dengan model pendidikan karakter lain atau sekolah yang menerapkan pendekatan berbeda, sehingga sulit menilai keunggulan relatif dari metode yang diterapkan di SDIT Nurul Fikri.
Yang keenam itu limitasi pada aspek evaluasi karakter. Jadi evaluasi yang dilakukan lebih bersifat observasional dan terbatas pada aspek tertentu. Sehingga di mana penelitian tersebut belum mencakup semua dimensi karakter yang mungkin relevan untuk membangun karakter holistik. Jadi secara keseluruhannya kekurangannya itu menunjukkan bahwa penelitian ini tuh masih belum memiliki ruang untuk pengembangan, terutama dalam hal generalisasi, validitas data, serta pengukuran dampak jangka panjang dari pendidikan karakter kepemimpinan profetik. Oke, baik, demikianlah yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.